Di kapal induk, pilot mengambil sebuah bola sepak dan meletakkannya di katapel jet tempur. Ia kemudian dengan cepat memberi isyarat kepada operator untuk mengatur ulang katapel. Operator menekan sakelar, dan katapel itu langsung melesat hingga kecepatan 340 km per jam dalam sekejap. Gaya dorong yang sangat besar membuat bola itu meluncur jauh ke langit. Segera setelah itu, sebuah jet tempur memasuki landasan di bawah arahan kru darat. Jet tersebut diluncurkan dari landasan dan terbang menuju zona gencatan senjata untuk melakukan pengintaian udara. Saat itu, perang Bosnia baru saja mencapai kesepakatan gencatan senjata. Jet tersebut hanya perlu mengikuti jalur penerbangan yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan misinya. Namun tak lama setelah lepas landas, radar tiba-tiba menunjukkan adanya situasi tidak normal di zona gencatan senjata. Menurut perjanjian gencatan senjata, jet dilarang memasuki zona itu, tetapi sang pilot mengabaikan peringatan navigator, berbalik arah dan terbang untuk menyelidiki. Pilot lalu menyalakan kamera digital, dan benar saja ia melihat sekelompok pria bersenjata bersembunyi di hutan dengan persenjataan dalam jumlah besar. Pengintaian rendah oleh jet tempur tersebut membuat marah para pria bersenjata di bawah, yang segera melaporkan situasi itu kepada atasan mereka. Setelah mengetahui bahwa jet telah melakukan pengintaian tanpa izin di zona gencatan senjata, atasan mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan rudal guna mencegah jet itu. Saat yang sama, jet mendeteksi adanya rudal yang mendekat. Pilot dengan cepat memanuver jet untuk menanjak vertikal lalu terbang cepat ke arah kanan. Tapi ia tetap tidak bisa lepas dari kuncian rudal. Saat jet hampir terkena, ia melepaskan umpan panas, namun gagal memicu ledakan rudal. Jet harus terus mengubah arah terbangnya. Pada saat itu, para pria bersenjata di bawah menembakkan rudal kedua. Hadapi dua rudal yang mengejar, jet harus menanjak vertikal pada sudut 90 derajat. Pilot kemudian melepaskan tangki bahan bakar tambahan, menggunakan gelombang kejut dari ledakannya untuk menghancurkan salah satu rudal. Namun sedetik kemudian, rudal lain tiba-tiba meluncur lurus ke arah jet dari depan. Jet tidak sempat menghindar dan rudal itu menyerempet ekor jet, membuatnya langsung kehilangan kendali. Jet akhirnya terbelah menjadi dua oleh rudal yang kembali. Pilot mengaktifkan kursi lontar dan keluar sebelum jet meledak. Berhasil membuka parasut di udara. Setelah melepaskan kursi lontar, dua awak mendarat di wilayah yang dikuasai pria bersenjata. Navigator mendarat dengan selamat dan segera menemukan pilot yang terluka. Namun karena mereka berada di lembah tanpa sinyal, navigator harus naik ke tempat yang lebih tinggi untuk menggunakan radio memanggil bantuan. Sementara itu, para pria bersenjata menemukan puing-puing jet dan atasan mereka segera memerintahkan pencarian pilot. Tak lama kemudian, para pria bersenjata menangkap pilot yang terluka di dekat puing-puing. Setelah interogasi singkat, mereka menembak mati pilot di tempat. Navigator yang melihat kejadian itu dari atas bukit berteriak kencang sehingga posisinya diketahui. Pengejaran hidup dan mati pun dimulai.